Keutamaan menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syari'atihi wa wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Al-hadis al-karamah. Dumateng para pengurus pembangunan masjid atau ketua PKN Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, kepada ibu-ibu jamaah pengajian Al-Kautsar Selatan Al-Kautsar Bulanan Al-Kautsar yang dimuliakan Allah. Monggo pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa dengan mengucapkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan mengucapkan hamdalah kita semua diberikan oleh Allah, termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan akhirnya ditambahkan nikmat-nikmatnya lagi. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan baca salawat kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan akhirnya mendapat syafaatnya mulai di dunia ini, dikubur lebih kelak yaumul kiamat, dan akhirnya bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang sampai merasakan sholawatan saya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
perkenalan dulu Mas. Pertanyakan nama saya asli dari orang tua Mas Rofi. Tadi dipanggil Pak Rofi saja. Kami akan sekolah dengan main Pak Mas. Pak Mas. Di kalau rencananya Pak Supresno. Itu maksudnya dari tahun 2013 sampai 2000 sampai sekarang 2013. Sebelumnya rencananya berpasus dari hukum tapi namun yang tahun 2010 sampai 2013. Dan ini terlibat Purwodadi sekitar 10 tahun. Ini sering terjadi di Jumatan. Biasanya kalau Jumatan setelah sudah bulan kecepatannya ada di sini. Pernah beberapa kali di Jumatan. Monggo kita awali pengajian budaya di Masjid Al-Kausar 1/25 Februari 2023 di pertempatan yang sebenarnya Jumadil Awal 1445 Hijriah. Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu peruang poso. Saya itu kawan oleh poso. Itu Jumadil Awal. Saya mengambil judul pentingnya menuntut ilmu. Pentingnya pun ngawas. Itu diizinkan oleh jalur. Banyak tulisan yang bisa dimulai. Itu saja penting. Kita selaku umat Islam itu harus menuntut ilmu, mengaji. Pun tidak pun. Yang pertama, menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi umat Islam. Semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Terutama yang berhubungan dengan ilmu hal, yang terutama yang berhubungan dengan ilmu fikih, seperti tata cara wudhu, tata cara sholat. Ini harus paham. Kalau ibu-ibu ya tentang haid ini juga harus paham. Maka hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Ada juga 'ala kulli muslimin wa muslimah. Tapi teks yang biasanya di hadis berarti 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu bagi setiap muslim. Fardu itu ada yang menyatakan yang wajib, tapi sebenarnya tingkatannya lebih tinggi fardu. Wajib dengan fardu. Perbedaannya ketika haji. Ketika haji itu ada fardunya haji, ada rukunnya, tapi ada wajib juga. Nah, fardu itu lebih tinggi derajatnya. Kalau jalan haji kan ada rukun, ada wajib. Kalau wajib itu bisa diganti dengan jam umpama tidak dilakukan. Tapi kalau rukun itu tidak bisa diganti, harus dikerjakan. Jadi fardu jadi important. Kalau dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Tentang Masjid Al-Kausar ada pengajian seperti ini. Saya juga di asal jangan, tapi saya juga tahu. Nah, dijaga diri, susah bertemu. Kecuali ada unsur tidak apa-apa. Tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Pentingnya pun ngawas, penting mengaji, pentingnya menuntut ilmu sampai
sampai hukum mencari ilmu sendiri itu adalah karena kalau kita tidak mempunyai ilmu itu amal kita tentu akan keliru. Kita sholat yang tidak tahu ilmunya sholat, pasti sholatnya keliru. Kalau keliru berarti tidak diterima oleh al ilmu al amalu bila ilmi. Amal tanpa ilmu itu berjudatun lanjutkan, itu tidak diterima oleh Allah. Contohnya kamu sholat itu pakaiannya suci. Kalau nggak tahu pakaiannya yang najis digunakan untuk sholat, nggak ngerti hukumnya. Padahal ya benar harus suci. Nah, itu jadi ilmu itu pentingnya seperti itu, terutama dalam fikih. Kalau fikih perempuan itu ada masalah head juga, head itu harus ilmunya harus tahu. Kalau head itu minimal berapa? Minimal itu kan dalam ilmu fikih itu adalah 24 jam bisa dinamakan head. Kalau kurang dari 24 jam namanya istihadah. Paling banyak berapa? 15 jam. Kalau lebih dari 15 jam berarti istihadah atau penyakit. Kalau bersih di antara dua kan minimal berapa hari? Minimal 15. Jadi kalau bersih di antara dua hari kok head lagi dihitung. Umpama 9 hari head, 2 hari sudah bersih. Head lagi 2 hari. Umpama 9 hari head tambah 2 hari bersih, 2 hari lagi head. Jadi ini ada 2 hari di antara 2 head itu bukan ikut yang bersih, termasuk bagian dari head. Jadi karena maksimal head itu 15 dan bersih di antara 2 head dari 2 hari itu belum bersih. Jadi umpama keadaannya dalam Ramadan 2 hari itu umpama sudah puasa, itu hukumnya tetap dianggap belum puasa karena dianggap head 2 di antara head. Karena tidak boleh bersih itu kurang dari 15 hari. Itu kalau dalam ilmu fikih. Kalau risalah mahid kita pernah belajar head ibu? Belum pernah. Itu ada bukunya. Tapi bahasa Indonesia juga ada. Dengan bahasa Arab pun wafat. Berarti di urui bapaknya masalahnya pokoknya mau melarang gak paham. Nah itu biasanya kalau di pesantren itu ada pelajaran risalatul mahid, risalah tentang head. Ada bedah yang hitam, ada yang coklat, ada yang merah, ungu, biru lah. Kalau bedah merah itu ingin bedah yang hitam lebih kuat mana? Lebih kuat yang hitam. Itu ada pelajarannya. Nah kalau ada perempuan kok bingung masalah head, itu namanya perempuan mutahayyirun, perempuan yang bingung. Tapi ibu tidak bingung ya masalah head ya. Kadang-kadang ada yang bingung. Bingung itu biasanya headnya yang ya normal, ya teratur, ya teratur. Nah itu ya teratur itu ada istihadahnya. Kalau lebih dari 15 head. Soalnya head itu menurut Imam Syafi'i maksimal 15 hari. Lebih dari 15 hari itu berarti istihadah dari sholat. Nah istihadahnya tadi di awal apa? Di akhir. Nah, itu nanti
melihat dadanya kuat ini. Makanya kalau head itu ditulis mulai jam berapa, tanggal berapa, jadi ditulis supaya orang tahu. Nah, ini penting, menuntut ilmu itu fardu, terutama ilmu agama, ilmu fikih, ilmu yang digunakan untuk sholat, ilmu yang digunakan untuk zakat, ilmu yang digunakan untuk puasa, itu hukumnya fardu. Rasulullah SAW mendapat wahyu pertama adalah ayat tentang ilmu, yakni Iqra, bacalah. Bacalah itu berarti menuntut kita untuk belajar, membaca. Kalau Indonesia itu tarikat membacanya tahun bebek. Jadi sekitar 70 Indonesia itu nomor 62 dari yang survei menurut bisa itu nomor 10 bebek. Kurangnya lebih. Tapi kalau mau dekat di iPhone sama penulis status nomor 1. Tapi kalau menulis membaca buku masih kurang. Membaca Al-Quran betul-betul Iqra ini penting membaca. Karena wahyu pertama itu Iqra. Ketika Rasulullah SAW diwahyukan datang malaikat Jibril. Rasulullah ketakutan karena malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya, tidak dalam bentuk laki-laki yang bersusulan atas keluarga, tapi dalam bentuk aslinya menakutkan. Sampai Iqra, bacalah. Malaikat Jibril bilang begitu, Rasulullah umi tidak bisa membaca. Mana biqari, saya tidak bisa membaca. Berkata lagi, Iqra, bacalah. Mana biqari, saya tidak bisa membaca. Terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita akhirnya Rasulullah mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Akhirnya Rasulullah berhasil mengikuti sampai ayat 5. Ini wahyu pertama yang turun di gua Hira, itu perintah membaca. Jadi membaca itu penting sekali, terutama membaca Al-Quran. Semua bisa membaca Al-Quran ya. Kalau belum bisa, mudah berdoa. Karena rugi sekali yang bisa membaca Al-Quran. Pahalanya luar biasa membaca Al-Quran. Satu huruf saja 10 kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf. Berarti sudah 3 huruf kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung berapa huruf? Pernah menghitung? Ya, 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Berarti kalau kali 10 sudah 109 kebaikan. Kalau baca Al-Fatihah dari awal sampai akhir berapa huruf? Biasanya tidak kalau itu ya tak kebaikan. Apalagi buat di satu hari satu juznya luar biasa. Ini pahalanya satu beda. Wah ini kira-kira paling kecil. Nah dulunya 2 bedanya. Ya. Dan 2 bedanya begitu akhir mulai pelajaran nanti motor surat Al-Fatihah Asmaul Husna ini. Itu pahalanya
adanya luar biasa. Perlu dikirakan membaca ini alhamdulillah saya baru memahami pamer saja, tapi pamernya nomor wa amma bi nikmati rabbika fahaddits sering. Adapun terhadap nikmat Allah yang diberikan maka ceritakanlah. Kalau nanti pamer bisa, tapi kalau syukur nikmat ya ada yang itu. Foto-foto jelas ketoknya pamer apa? Syukur nikmat ini kan gitu. Nah, tinggal hatinya. Kalau hatinya niatnya wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan, diceritakan dan Nabi semangat yang lain boleh. Yang tidak boleh itu riya. Riya itu pamer dengan Allah, tidak lillahi ta'ala, tapi karena orang yang itu. Jadi alhamdulillah Allah menulis buku membangkitkan semangat membaca. Judul lolos ISBN, khusus ISBN dan cetak kalau cetak 30 buku terlebih dari semangat itu tulisan pertanyaan hukum berlanjut dalam waktu kira-kira ya 3 bulan menulis. Hasilnya menulis ini nulis niatnya pertama ini pengen nulis pesantren di Kabupaten mengenal pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kuningan. Lebih yang tak berapa orang ini nyari jadi motor. Ya alhamdulillah, insya Allah di kerangka seminggu lagi sehingga terlebih seminggu atau 2 minggu lagi, insya Allah seminggu lagi. Insya Allah mungkin mau seminggu semangat membaca. Total kami terangkan Bapak Ibu dia ada dia betul-betul. Jadi kita berdiri motor, ikhlas motornya kata ini termasuk menuntut ilmu ngaji pembahasan. Pembahasan itu termasuk bagian dari jadi Indonesia disahkan UNESCO itu nomor 10 kira-kira paling yang 10 dari bawahnya ya yang lain punya. Jadi membaca terutama Al-Quran, buku-buku akhirnya, buku-buku yang membangkitkan semangat. Males novel, tapi novel yang Islamian hanya cinta tapi malas itu penting. Dan cerita yang malas ada dengan kebutuhan kita. Kali nomor putra-putra di semangat mendatar dibangkitkan oleh bagi kalian murid-muridnya pakai ngomong di kelas itu banyak dulu nih literasi dan fikih turun meneh budaya literasi jadi turun meneh motornya Pak masih ada sepatu ada orang rehatin ini nomor 1 menuntut ilmu merupakan kewajiban dalam Islam. Menuntut wajib jadi pun dari yang dilatih tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Dan selain ala kulli muslimin dua musliman. Mencari ilmu itu adalah fardu jadi setiap. Jadinya kalau memiliki fardu berarti asal dan tidak. Amin Allahumma. Ini kemudian bisa betul. Cansal.
Nomor kali itu menuntut ilmu dapat mengangkat derajat. Nah, ini yakin betul yang ingin mengenal ilmu itu derajatnya diangkat oleh Allah. Yakin betul? Yakin. Ya. Pendidikan SD kalian SMP sorong patus kerjaan apa nih? Lo yang nggak ya. Sampai kalian SMA ya sih dipilih saya. SMA kalian S1 bisa dipilih. Ini penting itu. Terus, insya Allah ilmu, terutama ilmu agama, nah Indonesia itu saya mentinggi ilmu hukum daripada ilmu agama. Soalnya apa? Ponakan yang kurang itu lulus kelas 6 terus mondok ngapal di Quran. Niku ibunya kalian di telepon loh. Mbak Insan itu pintar yang sudah terus. Kok malah pondoknya betul di sekolah ke SMP di pon SMP sudah pernah jadi SMP dia apa SMP 3 pernah jadi. Berarti kan mindset itu ngapalnya Al-Quran itu ada sekolah umum saya menang sekolah umum. Jadi kan memandang wong santri resonannya soalnya seperti mungkin dulu itu latar belakang itu era masalah ada betul ya pakai Al-Quran itu saat ini isinya yang dikane lulusan apa SMA saya hafal Quran itu insya Allah diambil juga ada doktorat bahkan dapat beasiswa jadi ngapalin Quran malah dulu mikir sudah salah Lambat dekat. Tapi saya ini tetap ngapalin Quran kali sekolah umum. Betul ya? Dia nak ngapalin Quran kok betul kali sekolah umum memang dia ketinggalan. Tapi kan pondok ini sekarang kan pasti ada sekolah formal yang juga. Jadinya kan ya ketinggian menghafal Al-Quran sekalian sekolah. Istilahnya dua-duanya ada begini. Kemudian menuntut ilmu dapat dengan derajat. Ini surat Al-Mujadalah ayat suara. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, ketika dikatakan kepada kalian, tafassahu, berilah kelapangan fil majlisi, dalam majlis-majlis seperti majlis ini. Wa idza difafsahu, maka lapangkanlah. Kalau kita bisa seperti itu, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan beri kelapangan untuk. Wa idza qila sujud fansudu, apabila dikatakan insudu, berdirilah, fansudu, maka berdirilah.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa', ini asalnya yarfa' gitu. Tapi karena huruf belakangnya huruf mati Allah, maka diharapkan di kasar. Asalnya yarfa' Allahu, dihidupkan jadi yarfa'illah. Seperti lam yakun ala lidah, jadi lam yakunil tadi. Jadi harokat kasroh itu harokat gantian dari sukun. Contohnya coba yarfa', maka akan mengangkat Allah alladzina terhadap orang-orang amanah yang beriman minkum dari kalian. Kalau kalian disuruh berdiri, kemudian kalian berdiri, maka Allah akan meninggikan, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman minkum dari kalian. Walladzina, dan orang-orang utul ilma yang diberi ilmu diangkat derajat dari beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu, dan Allah bima terhadap apa-apa ta'maluna yang kalian kerjakan khabirun, maha teliti. Ini asbab nuzulnya itu ketika Rasulullah mengadakan majelis taklim, kemudian para sahabat perang Badar itu datangnya terlambat, dan terlambat beri salam dijawab oleh orang yang sudah datang juga. Tapi orang yang dipersilahkan, tidak diberi tempat, oleh selesai tidak dimanjakan. Ketika orang terlihat langsung rapi manjakan, dan melihat seperti itu, akhirnya turun ayat ini supaya memberi keselamatan pada orang yang dari namanya ngomong. Kalau kita bisa seperti itu, bisa melarangkan orang lain, Allah pasti akan melarangkan kita. Terus ketika dikatakan berdirilah, kemudian berdiri, nyambut, biasanya kan yang tamu aku disambut. Kalau Rasulullah ketika hijrah datang ke Madinah dengan olah al-badriyah, tapi dengan berdiri. Itu kalau mau berdiri, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di atas. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat derajatnya oleh. Jadi di sini orang yang beriman dan berilmu, iman dan ilmu. Orang yang beriman dan berilmu, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Semakin tinggi ilmu seorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Oke, ngobrol pengajian yang sudah berjalan sudah berapa tahun? Oh, begitu masih ada, terus ada. Ya, alhamdulillah. Tapi tempat sekolah lebih ya. Jadi nomor 2, menuntut ilmu dapat menangkap. Insya Allah kalau kita dapat ilmu, derajat kita insya Allah semakin mulia. Yang terpenting kan derajat di sisi Allah. Kalau derajat di sisi manusia, paling itu teknik penting. Tapi kalau yang di sisi Allah, Allah selamanya kelahiran. Nomor 2, nomor 3 itu menuntut ilmu dapat mendatangkan jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa man, dan barang siapa salaka menempuh tariqan jalan yaltamis, yang bersentuhan di dalamnya ilman dengan ilmu, sahala, maka akan memudahkan Allah lalu baginya diri dengan
ilmu thariqah jalan ilal jannati yang menuju surga. Siapa yang mencari untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah menjalani suatu kegiatan itu sih, insya Allah ya, ini termasuk menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Jadi insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita menuju. Hadis riwayat Muslim Muhammad bin Mustafa 2699. Nomor 4, menuntut ilmu seperti orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yansa. Man barang siapa kharaja yang keluar fi talabil ilmi dalam menuntut ilmu, fa huwa maka dia fi sabilillah di dalam jalannya Allah hatta yansa, sampai dia. Jadi selama perjalanan sebelum sampai rumah nanti dihitung bisa dilihat, dihitung kita berada di jalan Allah sampai kita. Padahal orang yang kecil berjuang di sisi Allah ini adalah bahannya surga. Jadi termasuk kita termasuk itu bahagian seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Nomor 5, menuntut ilmu dapat menerangkan dan menenangkan jiwa. Kalau di rumah kan sumpah, kalau suaminya ada panggil, itu betul. Tapi mungkin menolong ya, sakit nolongnya nolong. Jadi kalau ingin menerangkan jiwa, menenangkan jiwa, ngaji. Ngaji kan sudah selesai. Insya Allah dengan ngaji mengenal Allah, nanti kita akan sempat. Biasa pikir masa asmaul husna, masa Al-Quran, ini ada tempat. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Ingat, bidzikrillahi dengan zikir kepada Allah, tatma'innu akan tenang al-qulubu. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Selain menuntut ilmu, jika yang bisa menenangkan hati itu adalah zikir mengingat Allah. Allah bidzikrillahi tatma'innul. Menuntut ilmu juga dapat menenangkan, termasuk menikah juga dapat menenangkan. Gitu. Menikah dengan sakinah dan mawaddah. Selain ibadah konsep wes nikah harus dibijan separuh. Kalau orang sudah menikah itu ibadahnya sudah sempurna, tetap jiwanya sudah tenang, buat sakinah mawaddah. Tapi kalau belum menikah, pikirannya saya gilanya, ibu saya. Ini menikah dulu ya. Pak. Alhamdulillah, berarti kan ibadah itu sempurna dulu. Pokoknya jadah itu pada sakinah kual. Itu